Oke, baik. Ya, selamat malam pemirsa Edis TV dimanapun para pemirsa sekalian berada. Jumpa kembali ya teman-teman bersama dengan saya dalam acara diskusi lintas agama. Iya, makasih Bang Edis TV. Makasih. Edis TV, akunnya Edis TV juga. Ya, teman-teman, seperti biasanya ya, kita akan mengadakan diskusi ataupun dialog ataupun tanya jawab interaktif tentu saja antara Islam dan Kristen. Jadi teman-teman, sekali lagi nih, sebelum saya memulai, saya terus-menerus membuka dialog ini, membuka acara ini dengan cara memberitahu kenapa kok channel ini bisa ada. Jadi channel ini teman-teman, ini mempertemukan Islam dan Kristen untuk berdiskusi dengan baik. Ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi itu saling salah memahami satu dengan yang lainnya, begitu. Inilah forumnya, inilah tempatnya kita ngobrol seperti itu. Tentu saja tujuan daripada ngobrol kita ini itu tujuannya yang baik, bukan buat untuk saling maki-memaki, apalagi untuk merusak persatuan dan kesatuan di negara kita tercinta. Gitu ya. Jadi selama ini ya banyak ustadz-ustadz, makasih Bang Rage. Selama ini banyak ustadz-ustadz ataupun banyak oknum-oknum begitu dari pihak Muslim itu membahas Kristen. Tetapi di dalam forum itu tidak diberikan adanya kesempatan bagi orang Kristen itu untuk menjawab. Mereka bikin acara sendiri, merasa benar sendiri, ngomong sendiri, ngeklaim sendiri. Nah, makanya tempat inilah yang menjadi tempat supaya yang menjadi counterpay-nya, artinya lawannya seperti itu ya, seperti itu. Nah, jadi silahkan bagi teman-teman yang mau ikut bergabung, kita ngobrol-ngobrol. Cuman jangan jadikan forum ini juga forum seperti mereka, ya, di mana mereka ya gosip sendiri kan gitu. Nah, ini di sini forumnya forum yang adil, ya. Nah, seperti biasa juga sebelum kita memulai acara kita, pastikan teman-teman tap layar dulu ya. Jangan lupa tap layar. Jangan lupa untuk gabung bersama tim saya di sini. Di sini kalau teman-teman lihat ada love warna orange. Ya, teman-teman bisa gabung bersama dengan tim saya di sini. Dan jangan lupa juga teman-teman bisa membagikan layar. Nih, bagikan posting layar siaran ini, post siaran ini kepada teman-teman yang Anda kenal seperti itu ya. Dan yang terakhir tentunya jangan lupa follow. Kalau kalian nonton tapi belum follow terlalu. Nah, follow dulu, follow. Oke, baiklah ya, tanpa berlama-lama kita mulai saja acara kita. Silahkan kita akan kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada CEO. CEO Nyamar. Silakan Bang. Kemarin kita udah diskusi ya dengan dia ya. Ya, silakan Bang, CEO Nyamar. Gimana Bang? Ya, gimana kabar Bang? Baik ya. Baik, mana utangnya? Belum bayar-bayar nih. Gue cari-cari. Mana utang Utang? ini? Posisi Abang mana? Ya, kamera nyala dulu. Utang lu bayar dulu. Ah, Ya, kamera nyala dulu, baru saya jabanin. Silakan. malah kabur Utang ke apa? Amerika ini. Bayar dulu utang. Udah banyak sumbangan kali. Kamera nyala dulu, Udah banyak baru sumbangannya. ngomong. Ya bayar bisa bayar utang dong. Ih, halu DPO banget ini nih orang nih. Cari ini DPO nih. Kenapa sih Anda itu halu gitu Iya, loh? lu bayar lu. Utang apa? Lu punya hutang. Malah kabur. Kapan Aja lu. utangnya? Utang di mana?
Utang mana di mana so watados kamu? Nih Bayar kan utangnya. bener-bener nih. Udah banyak sumbangannya nih Baru pun orang orang udah. pertama sudah dapat tidak waras. Heran lu saya itu. Heran, sungguh terlalu heran. Sudah saya bilang sama kalian, saya ini orangnya terbuka. Nggak ada yang saya tutup-tutupi. Saya itu orangnya selalu apa adanya. Ya, silakan Anda naik, nyala kamera, kita ngobrol nih. Itu ya, makasih Jordan. Yuk silakan, naik, nyalain kamera. Anda mau tanya apa? Silakan, ya. Yuk kita kasih naik yang berikutnya ada sebentar. Yudhistira. Ayo silakan Yudhistira. Sungguh nekat yang nyata dia datang utang apa? Ya, Yudhistira, Malam ini. selamat malam, Bang. Apakah Anda ini seorang Muslim? Salam. Kristen bang, Kristen. Oh, Kristen. Ya, Bang. Bentar aja Gimana, Bang? Ini ini forumnya itu, Bang, forum diskusi lintas iman sebenarnya, Bang. Betul tahu bang, udah lama memang. Cuma ada yang mau Gimana? sampaikan bang. Apa itu? Ini kan hari Minggu kan abang ngasih ini kayak kan ramai itu nyanyi rohani. Cuman ini bang, maksud aku kan cobalah internal kekristenan yang dibahas bang. Karena aku pergi ke Komal Kristen itu malah cuek-cuek kali orang itu, malah dibisu-bisuin. Ku ajak debat gitu bang. Maksudnya Tapi gimana lebih itu, baik Bang? bang Edi segitu yang kalau bahas apa internal ke Kristen. Pasti karena yakin juga aku pasti banyak orang yang mau tanya kan. Misalnya Muslim nanya nih, tapi nggak bisa Kristen nanya. Nah, mungkin dilempar Boleh, Bang boleh, Edi. Bang. Boleh ya. Hari Nanti ini kita juga. bikin itu acara Sabtu Minggu, Bang. Kita bikin. Ini semua masih dalam program, Bang. Karena saya ini ngurusnya semua sendiri, Bang. Ngurus sendiri, ya kan. Dana sudah menipis, Bang. Karena saya ini kan baru mengadakan rumah ini. Jadi habis-habisan itu, total habis-habisan. Jadi masih Siap, Bang Edi. programnya itu masih berjalan. Seperti itu ya, Bang ya. Oke? Siap Bang Edi. Terima kasih Bang Edi. Oke, saya turunkan ya. Belajar, Bang Edi. Ya. Oke, saya turunkan ya. Ya, teman-teman, seperti yang dulu pernah saya bilang. Dulu kan saya pernah bilang, teman-teman, bahwa kita nanti akan buat program-program. Tapi semua program-program tersebut, acara-acara tersebut, itu masih di dalam satu kerangka rencana kita, teman-teman. Ya, saya ini baru mengadakan rumah apologet ini, itu udah habis-habisan, teman-teman ya. Waktu kita beli rumah apologet ini kita habis-habisan. Jadinya kita masih ngurusin yang ini dulu belum kelar-kelar nih ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita kasih naik ada Ikzar Barus. Bentar, tapi ini kayak anak-anak ini coba. Ikzar Barus. Halo Ikzar Barus. Ikzar? Nggak bisa on cam nggak apa-apa bang. Oke. Ini wajib on cam bang. Saya turunkan dulu. Teman-teman sekali lagi ya. Kalau kalian mau naik, kalian itu harus sudah mempersiapkan apa yang mau Anda bicarakan. Kemudian nyalakan kamera. Datang ke sini, patahkan argumen-argumen saya gitu dong ya. Anda kemarin bilang begini, ini Anda salah gitu. Saya suka itu kalau yang begitu tuh ya. Saya jabanin. Oke. Kita kasih naik ada Udayon. Silakan, Udayon. Ulangan 18 ayat 18 sudah sering saya bahas itu. Silakan. Kapan ke Indonesia Bang Edis? Nyala kamera dulu lah. Kamera nyala dulu. Kalau Anda nyala kamera, kita ngobrol nih. Yuk, silakan.
Tahun 2024 kemarin saya barusan pulang. Besok balik. Silakan, coba. Nyalakan kamera dulu. Nah, gitu kan keren. Coba jangan kena silau. Itu di belakang itu ada jadi silau. Nah, gitu loh. Ha, gitu. Coba. Lampu itu ngarahnya ke muka Anda, jangan ke muka saya lampunya. Kalau ke muka saya ya silau nanti. Muter. Muter, Bang. Muter dulu. Muter. Udah kelihatan ini. Gitu ya, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Kapan Bang Edis ke Indonesia? Kemarin tahun 2024. Bohong. Kok bohong? Dikasih tahu malah dibilang bohong. Ini gimana sih orang? Anda bertanya kepada saya, kapan ke Indonesia? Saya bilang tahun 2024 kemarin pulang. Kok mau pulang-pulang lagi memangnya? Ongkosin lah kalau gitu. Lagian Minta nomor begini. rekeningnya lah. Udah saya pajang terus tiap hari. Masa Anda nggak tahu udah saya pajang Ya. terus tiap hari? Gini, Oh, dipajang terus. Anda Muslim? Jangan nanya muslimnya dulu lah, kita bahas yang Nah, ini yang ini diskusi saya lintas bilang iman ini. Ini diskusi lintas iman. Anda Muslim? Gimana? Anda Muslim? Hmm? Iya. Ya dibawa dulu sana, dibawa sana dulu. Aduh, susah. Teman-teman nih, sekali lagi ya saya tanya. Kalau kalian naik ke sini, persiapkan diri apa yang mau kalian bahas. Nanya kapan? Udah dibilang tahun 2024 kemarin. 2024? Gimana? Ayo silakan. Kita kasih naik ada sebentar. Kita kasih naik ada Sisam. Heran orang ini nggak apa yang ditanya, apa yang dijawab nggak mau, aneh. Ya silakan. Ya, aku nggak bisa. Gosau, Ya. Gosau. Oh, abang belum bisa nyalakan kamera. Saya turunkan dulu. Ini orang kadang-kadang kita udah ngomong ini orang pada budek atau bagaimana sih ini orang-orang. Halo para penonton, dengerin saya penonton ya. Kalau kalian naik ke sini, kalian baru bikin akun abal-abal, ya nggak bisa naik, soalnya belum bisa nyala kamera. Yang naik ke sini itu wajib pakai akun yang sudah bisa nyala kamera. Kalau akun udah bisa nyala kamera, biasanya itu akun Anda yang orisinil, gitu loh. Yuk, pakai akun orisinil, silahkan naik ke sini. Ngobrol apa? Mau membantah apa? Ayo. Saya ini orang yang memegang perkataan saya. Kalau misalnya saya bilang, kalian sanggup mematahkan argumen saya terjun dari Monas. Acong Sadrak, silakan. Silakan Acong. Kabur lagi. kabur lagi. Berat. Bagaimana ini saudara-saudara? Kita kasih naik ada Pak Kanit H24. Oh, datang. Udah datang ini kepala unit pembasmi ini apa namanya? Orang-orang yang ini pencari bocil. Silakan Pak Kanit H24, nyala kamera dulu. Halo?
Gimana ini? Nama Kanit 24 tapi diajak ngomong diam. Tuh malah lari gimana? Susah loh ini. Teman-teman, gimana teman-teman? Apakah saya ini harus jadi cheerleaders atau bagaimana nih? Kayaknya kita harus jadi cheerleaders ini biar orang berani dengan kita ini. Orang-orang ini. Kita kasih naik ada Bang Raha. Silakan Bang Raha. Oh, kita bikin dulu stikernya ya. Belum kita bikin stikernya. Sebentar. Kita bikin stikernya dulu. Halo Bang Raha. Halo. Ya, silakan Bang. Sekarang Edis. Abang Islam atau Kristen? Islam Bang. Oke, silakan. Jangan ragu-ragu begitu, Bang. Ini apa namanya ini tolong Apa? dibantu nih mau. Oke, sudah saya kirimkan tuh permintaan. Silakan. Udah. Silakan diterima. Udah. Belum. Udah ya. Wah, makasih Bang Idan. Makasih Bang Idan. Ya, Udah, silakan. Udah barusan udah dipijit. Oh ya udah ya. Oke, baik. Oke. Bang Raha. Iya. Bang Raha, kenalan dulu ya Bang Raha ya. Abang ini Muslim, Oh, iya. Bang. Ya Muslim. Muslim. Ya Bang, saya seorang Kristen Bang. Saya ini adalah orang yang mendirikan channel ini akibat dari banyaknya orang-orang Islam itu yang melakukan pembahasan agama Kristen tetapi tidak ada orang Kristennya di situ Bang. Jadi pembahasannya itu subjektif dan seenak perut dia gitu. Nah makanya saya tanggapi. Silakan. Selama Anda nonton saya ini, di bagian mana Bang yang Anda itu berkeberatan atau yang mau Anda bahas? Silakan. Begini. Saya mau kupas dulu ayat suci Al-Quran ya. Surat Al-Isra ayat 1 ya. Tentang perintah sholat ya. Oke. Surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Tapi suara abang itu kebanyakan ekonya loh Bang. Suara abang itu kebanyakan eko. Bagusan suaranya itu biasa aja Bang gitu. Ya udah nggak pakai echo ya. Udah masih. Ya silakan. Ya silakan. Ulangi ya, diulangi ya. Ya. Enggak, lanjut aja. Kami tadi dengar, lanjut aja. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu li yaumil ya itulah ya. Ya itulah ya. Bertanya, Baik, artinya dulu Bang, artinya biar saya artikan ya. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi di sekelilingnya gitu. Silakan lanjutnya. Ya, yang ingin saya tanyakan itu Bang, apakah benar bahwa Masjidil Aqsa itu dibangun setelah Muhammad meninggal dunia? Baik, minta saya jawab. Hadisnya mana gitu ya, sama hadisnya gitu. Baik, saya jawab. Jadi ayat ini Bang, ayat ini ditafsirkan. Sekali lagi ya, ayat ini ditafsirkan oleh para penafsir itu berbicara tentang Muhammad. Padahal di situ Bang tidak tertulis siapa di situ yang diperjalankan. Hanya dikatakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya ini? Who knows? Nggak tahu Bang. Siapa ini? Berbicara tentang siapa? Nah, kalau misal ini kita berspekulasi dulu. Kalau misalnya itu berbicara tentang sang nabi, maksudnya Muhammad, ya Bang ya. Bagaimana mungkin Muhammad itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Sementara penyebutan Masjidil Aqsa
atau pembangunan Masjidil Aqsa itu terjadi di zamannya Umar Ibnul Khattab. Ya, silakan baca sumber-sumber Islam sendiri, Bang. Bahwa yang membangun Masjidil Aqsa itu pertama kali adalah Umar Ibnul Khattab. Penyebutan itu baru muncul di zaman Umar Ibnul Khattab. Saya kasih contoh. Kalau teman-teman nggak bisa mencerna perkataan saya begini. Bang, kapan ada penyebutan Masjid Istiqlal? Ya, setelah dibangun. Setelah dibangun. Baru ada. Setelah dibangun. Teman-teman tahu ya, Masjid Istiqlal itu posisinya dekat Monas itu. Seberangnya Monas. Nah, kapan itu dibangun, teman-teman? Kapan? Itu dibangun ketika pertama kali itu ada. Sebelumnya, sebelum itu dibangun nggak ada penyebutan Masjid Istiqlal. Betul nggak? Entah apa dulu Masjid Istiqlal itu, dulu bekas apa juga kita nggak tahu. Nah, bagaimana mungkin penyebutan Masjid Istiqlal bisa ada di zamannya VOC? Tentu nggak bisa, karena itu dibangun setelah VOC angkat kaki dari Indonesia, betul? Ya, betul. Jadi tidak masuk akal kalau ada kata-kata diberkatilah dia yang memperjalankan Dendeles dari Masjid Istiqlal sampai Panarukan. Loh, Istiqlal nggak ada di zaman Dendeles, nggak ada, betul nggak? Nah, berarti kuat dugaan, Bang, kuat dugaan surat Al-Isra ayat yang pertama ini muncul setelah Muhammad sudah meninggal. Surat Al-Isra ayat 1 ini itu muncul di zamannya Umar Ibnul Khattab, dan itu didukung oleh sumber-sumber literasi Islam bahwa pembukuan Al-Quran itu dilakukan setelah Muhammad meninggal. Saya tanya dulu sama Anda. Bang, jujur Bang, setelah Anda belajar agama Islam, apakah Al-Quran dibukukan setelah Muhammad meninggal? Dibukukan setelah 300 tahun Muhammad meninggal. Enggak sampai 300 tahun Bang, kita jujur. Al-Quran itu dibukukan setelah Muhammad meninggal Bang. Ya. Jadi di zamannya para sahabat, barulah Al-Quran itu ada. Di zaman Muhammad belum ada Al-Quran Bang. Makanya kuat dugaan surat Al-Isra ayat yang pertama itu bukan berbicara tentang Muhammad Bang. Begitu. Yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Seperti itu. Silakan. Pertanyaan berikutnya Bang. Udah mungkin semuanya itu aja dulu ya Bang ya. Nah, tapi Bang, tapi begini. Ya. Baik, tapi ini menjadi satu pertanyaan Bang ya. Saya balikkan dulu surat Al-Isra ya, itu surat yang ke-17. Kebetulan saya ini adalah seorang yang membidangi kajian-kajian Al-Quran ini Bang, ya. Bahkan saya mengatakan tidak ada orang di bawah kolong langit ini yang lebih ngerti Quran daripada saya. Iya Bang, karena ini memang bidang saya ini Bang, kajian saya ini. 14 tahun saya Bang mendalami Bang. Oke. Di dalam surat Al-Isra, ini surat yang ke-17 ya Bang ya. Kelihatan ya? Oke. Kalau kita melihat susunan ayat-ayat ini Bang, susunan ayat-ayatnya misalnya ini ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, dikasih dalam kurung kan? Karena menurut mereka ini maksudnya Muhammad. Pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha besar, maha melihat. Jadi ayat yang pertama berbicara tentang Muhammad, betul? Kalau ayat yang pertama berbicara tentang Muhammad, coba lihat ayat yang kedua. Dan kami berikan kepada Musa kitab dalam tanda kurung Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan berfirman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Coba Bang, kalau ayat pertama ini berbicara tentang Muhammad yang diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kenapa tiba-tiba ayat yang kedua berbicara tentang Musa? Dan tiba-tiba ayat yang ketiga berbicara tentang Nuh.
Coba ya, ini berbicara tentang Muhammad. Pergi ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kemudian ayat kedua, dan kami berikan kepada Musa kitab. Terus yang ketiga, keturunan yang kami bawa bersama dengan Nuh. Coba, apa hubungannya ayat 1, ayat 2, ayat 3? Dan kami tetapkan kepada Bani Israel. Jadi, apakah Anda melihat ada keteraturan susunan dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4? Contoh Bang, kalau Anda ingin membuat laporan, misal begini, saudara-saudara yang terhormat, pada hari ini Pasar Jatinegara kebakaran. Kemudian ayat yang kedua, istriku apakah Anda sudah mengantar anak sekolah? Terus yang keempat, kemarin saya pergi bersama dengan Juma, makan dan minum di restoran nasi Padang. Terus yang kelima, yang keenam, sesungguhnya bintang itu tersusun atas gas-gas beracun dan ini apa gitu kan? Poinnya apa? Poinnya seperti itu Bang. Jadi makanya saya bilang begini Bang. Sebenarnya apakah Quran yang ada di tangan teman-teman sekarang ini itu benar-benar Quran yang orisinil? Karena menurut sejarah literasi daripada kalian sendiri, pembukuan daripada kitab Quran itu sebenarnya terjadi setelah Muhammad meninggal dunia. Begitu Bang. Nah, Ya memang itu aja dulu ya Bang ya. Sebagai perkenalan aja dulu. Mungkin nanti kedepannya ada pertanyaan. Tapi Anda Muslim betul ya? Ya betul. Iya, Betul. baik. Pesan saya begitu Bang. Saya yang sudah mendalami agama, saya sudah betul-betul membaca Quran, saya betul-betul sudah membaca Alkitab, sudah saya pelajari. Intinya cuma satu Bang, datanglah kepada Yesus. Di mana Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran dan hidup. Itu. Iya, seperti itu ya. Oke? Ya terima kasih Bang. Sama-sama Bang, sama-sama. Ya. Saya turunkan ya. Oke. Ya, silakan yang lain. Oke. Kita kasih naik ada Basori Restorator. Basori lagi. Silakan Basori, nyalakan kamera dulu. Loh, Halo Basori. enggak. Aku nggak bisa on-cam. Basori. Aku nggak bisa on-cam. Bukan Basori ini. Yang saya naikkan Basori tadi malah yang naik ini. Oh, sorry. Oke, sebentar ya. Sebentar. Kita kasih naik yang berikutnya. Nah, ini dia. Basori Restorator. Restorator Indonesia. Ya, silakan Basori. Apa kabar Basori? Baik, sehat. Baik. Bagaimana? Apakah Anda masih juga berkeras? Sudah ngikutin diskusi? Sudah ngikutin saya dari sejak setahun yang silam? Apakah tidak berubah juga ini? Atau apa yang sudah berubah nih semenjak nonton Edis TV gitu? Pandangan-pandangan apa yang sudah berubah? Silakan. Pandangan saya lebih mantap dengan Islam saya karena Astagfirullahaladzim. ajaran Anda itu Sungguh nekat yang nyata. Kok bisa-bisanya? Basori, sebentar. Anda sampaikan itu membingungkan. Iya, kalau itu membingungkan Anda, itu tandanya sebuah pesan supaya Anda jangan lagi membenturkan kepala ke ubin. Supaya apa? Supaya isi kepala tidak goncang dan mudah menangkap, mencerna apa yang saya sampaikan. Lalu saya bicara, ketika saya mengikuti Anda, kepala saya tambah pusing. Karena apa? Iya, karena Teori Anda yang masih sampaikan, membenturkan. Sebentar, Basori. teori yang Kenapa Anda kepala sampaikan Anda itu adalah gantian teori Basori kalau yang ngomong? tidak Basori. berlogika.
Kenapa kepala Anda masih pusing? Karena itu tadi Anda masih melakukan ritual membenturkan kepala ke lantai. Seandainya Anda berhenti melakukan membenturkan kepala ke lantai, niscaya akal Anda akan mudah menerima apa yang saya sampaikan. Nanti akan datang ke hatimu suatu saat nanti, Adis. Baik, kita obatin lagi. Basori, Anda yang saya obati, Adis. Anda yang akan saya obati. bagaimana Anda mau mengobati saya sementara Anda saja mau minum kencing? Sebentar. Saya tanya ke Anda. Dengar dulu, Basori, dengerin saya Saya sebentar. tanya dulu, Adis. Basori, sebentar dulu. Ini Oke, isu saya kita yang tanya kemarin dulu, kita Adis. bahas. Aduh, Anda Basori. sudah bingung sendiri. Ini isu Anda yang kemarin sudah bingung pernah kita bahas. Dengar dulu. Coba tenang. Ya, gini. Saya selalu tenang, Adis. Apakah tenang dulu, Basori, tenang, Basori. Iya. Basori, Iya, pinter. apakah Pinter. urin, apakah air kencing itu adalah racun yang dibuang oleh tubuh? Kalau memang di syariat, di dalam hadis itu ada proses seperti itu. Jangan dulu ke sana. Jangan ke sana dulu, dengar. Jangan ke sana dulu. Kalau itu disebutkan di Namanya dalam hadis, makhluk. Aduh, kita umat Islam dengar harus dulu. imani. Aduh, ini Basori sudah mulai nanti kalau kejang sudah nih. kalah, Basori, saya diturunkan. dengar dulu, Kalau sudah dengar. kalah, kalau sudah Manusia, kalah, saya pasti dengar. diturunkan. Tidak berkualasnya Adis. Kalau debat sama saya pasti kalah. Pasti. Kalah dari Iya. mana? Pasti kalah. Basori, dengar dulu. Iya, betul. Gini loh, manusia, sapi, onta, babi, dan lain anjing dan lain sebagainya, kita kencing, betul nggak? Silakan. Oke. Kencing ya atau membuang sisa metabolisme itu adalah proses alami tubuh untuk membuang racun-racun, sisa-sisa dari metabolisme tubuh. Setuju? Ya, silahkan bernarasi, saya nggak usah mensucikan. Silahkan bernarasi. Sehebat Anda saya tanya dulu, kalau Anda tidak setuju berarti Anda menganggap itu adalah salah. Anda itu ya, Anda itu. Aduh, berat Anda itu. saudara-saudara. Sudah mau diturunkan, Sebentar. sudah mau diturunkan. Saya kasih dulu video. Sebentar. Saya kasih dulu Sudah mau video. diturunkan. Sebentar. Tenang nih. Ayo, Saya kasih video habiskan dulu nih. ilmumu, Adis. Hewan Habiskan kencing. ilmumu Sebentar. sampai seberapa, Adis? Hewan Tidak ada kencing. menangnya kamu sama saya. Tidak ada menangnya. Waduh. Panas, panas. Berat saudara. Saudara. Aduh, sebentar ya. Sebentar. Nih. Saya kasih contoh hewan kencing nih, kencing. Nih, lihat ya. Kita kasih lihat hewan kencing. Perhatikan hewan kencing. Lihat ini. Sebentar, mana ya hewan kencing? Sebentar, mana hewan kencing? Ini nih hewan kencing nih. Kelihatan? Iya, sudah. Oh, sebentar. Sebentar. Iya. Ini Iya. seekor kuda. Kuda Iya, yang seekor kencing. kuda. Pinter. Oke, sebentar. Pinter. Tenang. Iya. Kencing. Kenapa kencing bau? Pinter. Kenapa kencing bau? Iya. Karena yang nyium Adis gitu. Memang saudara-saudara. Pantesan kamu tidak bisa mencerna apa yang saya katakan. Orang kencing aja kamu bilang harum. Yesus tidak pernah Ya tidur di bawah dulu sana. Oh, Basori ini gimana? Teman-teman, Basori itu teman-teman bilang saya tidak bisa mencerna perkataanmu. Ajaranmu membingungkan. Anda lihat ini adalah seekor kuda. Kuda sama dengan BABI, sama dengan onta, sama dengan anjing, sama dengan hewan-hewan lainnya. Pasti pipisnya bau. Pasti. Ya, jangan Anda katakan pipis kuda harum. Bayangan, manusia aja, manusia makannya udah pilih-pilih tuh.
pilih-pilih makannya. Kencingnya, baunya, astagfirullahaladzim. Coba bayangin, kalau Anda pipis tetapi tidak Anda siram, pasti istri Anda akan ribut-ribut. Kamu kencing gak disiram ya? Sedangkan sudah disiram saja kadang-kadang istri masih ribut, nggak bersih katanya. Bayangkan, ini namanya pipis manusia aja, itu baunya setengah mati, apalagi pipis hewan. Nah, kamu katakan pipis hewan itu enak. Sungguh kamu itu tiada lain, tiada bukan orang yang tidak waras lagi. Logika dari mana gitu loh, kamu bilang pipis itu harum? Pipis hewan bau karena Edis yang cium. Kalau Basori yang cium, harum semerbak 1000 bunga. Sungguh luar biasa ya.